Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Irfan Junianto, NRP 12, dan juga ada teman saya yakni Yonatan Susanto, NRP 23. Kemudian disusul dengan Muhammad Fitriansyah Bayhaqi, NRP 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspor dan import database Oracle untuk teori database lanjut yang ke-7. Ekspor dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, prosedur, dan sebagainya. Export membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor tersebut berbentuk file binary yang disebut DAM atau GMP file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari DAM ke file database. Ini adalah ilustrasi dari ekspor dan import skemanya. Jadi dari database Oracle menuju ke export membentuk sebuah file DAM atau GMP, kemudian diimport, kemudian dibaca oleh database Oracle seperti itu. Kemudian di sini juga ada export dan import. Caranya adalah buka command prompt dengan mengetikkan cmd pada menu run di Windows sehingga muncul window jendela command prompt ya. Kemudian kita bisa ketikkan perintah exp username, kemudian ada passwordnya, add tnsname, keterangannya sebagai berikut. Username dan password adalah nama user di mana datanya atau tabel yang ingin diekspor, dan tsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya adalah seperti di bawah itu. Kemudian muncul perintah enter array fetch buffer size, maka ketikkan 4096 kemudian enter. Kemudian isikan nama file penampung data hasil ekspor, contoh path-nya, kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan yang kedua adalah seperti itu, yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U. Kalau Anda ingin mengekspor tabel, maka ketikkan T. Kemudian tekan enter. Kemudian muncul pertanyaan exportable data, yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Bila Anda sekaligus ingin mengekspor isi tabel, ketikkan Y atau Yes. Kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan compress extends, maka ketikkan Yes atau Y. Ketikkan Y yang berarti Yes dan tekan enter. Selanjutnya Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misal di Scott, Anda ingin mengekspor tabel EMP dan tabel DEPT, maka ketikkan satu persatu tabelnya. EMP kemudian enter, DEPT kemudian enter, dan seterusnya. Untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor telah sukses dilaksanakan. Periksa apakah di komputer Anda sudah terdapat file hasil ekspor tadi. Kemudian, buka command prompt dengan mengetikkan cmd pada menu run window, sehingga muncul window command prompt-nya. Ketikkan emp username / password seperti yang tadi, di mana keterangannya adalah username dan password adalah nama user di mana kita menginginkan transfer data dari file ke dalam database, dan tsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Di sini ada contoh penulisannya. Jadi kita harus pastikan bahwa nama tabel yang ada di user yang kita tuju tidak ada tabel yang sama namanya dengan tabel yang ingin kita import hasil ekspor atau tabel di file GMP. Muncul pertanyaan lokasi di import file, maka ketikkan lokasi file DMP-nya. Misalkan adalah path diletakkan di directory C, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah muncul enter insert buffer size, minimum is 8192. Anda boleh mengisikan buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisikan angka default yang dianjurkan yaitu 30720, kemudian tekan enter. Muncul list contents of import file only, maka tekan T, kemudian tekan enter. Kemudian selanjutnya adalah muncul ignore creates error to the object existence, ketikkan T, kemudian enter. Muncul import grants, ketikkan yes atau Y. Muncul import table data, maka ketikkan Y juga. Kemudian lalu muncul import entire export file. Apabila Anda ingin mentransfer semua data isi dari file GMP ke database, maka ketikkan Y. Apabila hanya user tertentu yang dapat dan tabel tertentu saja, maka ketikkan T. Kemudian tekan enter.
Kemudian yang ke-10 adalah proses import data telah selesai. Apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari file diambil ke database Oracle telah berhasil dilaksanakan. Kemudian Anda coba proses export dan import pada database yang telah Anda buat untuk latihannya. Dengan export dan import database yang Anda buat di rumah, bisa ditransfer ke dalam server yang ada di kampus. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.